Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan contohkan bagaimana cara aplikasi pupuk secara hemat. Kita akan kombinasikan tabur ke sekitar perakaran dan kita spray ke daun-daunnya. Cara ini saya aplikasikan untuk kebun lokasi 1. Jadi kebun lokasi 1 ini belum full organik ya. Masih menggunakan pupuk sintetis yang saya selang-seling dengan pupuk organik. Dan di sini sudah agak lama nggak saya upload. Ini kita buahkan secara terus-menerus. Jadi agar bisa dibuahkan terus-menerus dan buahnya tetap bagus atau hasilnya tetap sesuai yang kita harapkan, maka selain kita melakukan perawatan rutin, pencegahan hama dan jamur, spray fungi dan insek, kita juga memberikan tambahan nutrisi melalui pemupukan. Ini kita grounding di tanah langsung seperti ini nih. Nanti di bagian bawah ini kita akan tabur NPK seimbang Ponska yang saya gunakan dengan grade fertilizer 15-15. Lalu di daunnya kita akan spray dengan MKP karena kita akan melakukan pemangkasan pembuahan kembali atau pembuahan bertingkat karena di tempat ini adalah pembuahan terus-menerus. Ini Pak Alek yang akan mempraktekkan bagaimana cara pemupukan. Cara ini terbukti hemat tenaga dan hemat pupuk. Ini NPK, ini Pak Alek. Ini kita menggunakan NPK ya Pak yang ditabur di media tanamnya. Ini NPK Ponska plus, ulangi NPK Ponska. Kalau plus warnanya putih, ini NPK Ponska yang merah. 15-15-15. Ayo Pak, ditabur Pak. Jadi takarannya satu pohon satu genggam. Tapi ini menyebar ke seluruh jalur karena akar sudah menyebar. Dikira-kira aja satu genggam disebarkan ke sekitar perakaran. Nah, seperti itu caranya. Setelah nanti kita tabur pupuk, segera kita siram agar pupuknya terlarut atau terurai. Seperti itu. Jadi ini untuk pupuk yang kita taburkan untuk menjaga tanaman tetap dalam kondisi prima ketika sedang kita buahkan secara terus-menerus. Jadi baik pertumbuhan maupun di fase pembuahan, pohon anggur membutuhkan unsur hara makro primer N, P, dan K. Cuma ketika kita ingin membuahkan, kita naikkan unsur fosfat dan kaliumnya. Jadi teman-teman yang ingin praktis dalam melakukan pemupukan, lebih hemat tenaga, cara ini lebih saya rekomendasikan. Karena waktu pengerjaannya juga relatif lebih cepat dan pupuk NPK Ponska ini lebih murah harganya. Ini kita lakukan penaburan pupuk seperti ini 3 minggu sekali. Lalu penyemprotan MKP kita lakukan sebulan sekali ke daun-daunnya. Untuk pemupukan rutin setiap minggunya di tempat ini saya menggunakan POC dari urin kelinci. Kita kocor ya untuk urin kelincinya. Cukup banyak buahnya karena di sini memang pembuahan terus-menerus. Karena kemarin ada teman yang menanyakan kondisi kebun saya yang lokasi 1 atau Josh Grab lokasi 1 seperti apa sekarang. Ini saya tampilkan. Ini pohonnya sudah gede-gede semua. Di sini variannya cuma 2 varian, Jupiter dan Harold saja di tempat ini. Dari sana, dari ujung sana sampai ke sana. Termasuk di belakang saya ini. Jumlahnya 100 pohon di tempat ini. Jadi pengaplikasiannya nyebar ya ke ininya, ke sekitar perakaran. Ini seperti ini. Pohonnya udah gede nih. Nih. Sama lengan saya sama nih.
Ini Jupiter yang kita tanam on road atau tanpa rootstock untuk yang ini. Intervalnya, saya ulangi, intervalnya 3 minggu sekali ya kita tabur seperti ini. Soalnya kalau kita buahkan terus-menerus, kalau kita sampai telat memberikan nutrisi, nanti pohon anggur akan stuck atau defisiensi unsur hara. Jadi NPK seimbang sangat dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, karena ini makro primer. Makro sekundernya kita menggunakan kalsium dan magnesium. Jadi kita spraykan ke buah-buah anggurnya untuk kalsium dan magnesiumnya, karena kedua unsur hara ini dibutuhkan untuk fase generatifnya, untuk mendukung tumbuh kembang tanaman. Jadi ada makro primer, makro sekunder. Jadi makro primer itu apa? Adalah pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tanaman, yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium. Sedangkan makro sekunder itu magnesium, kalsium, dan sulfur. Sedangkan seperti boron, zinc, mangan, dan lainnya, itu adalah mikro esensial. Dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang kecil, tetapi di fase tertentu harus kita berikan. Itu mikro. Butuhnya sangat sedikit, tetapi harus kita berikan. Kalau makro sekunder lanjutannya, di saat generatif atau dalam kondisi tertentu tanaman sedang kekurangan unsur hara tertentu, baru kita berikan. Oke, ini sudah selesai untuk penaburan NPK-nya. Ini Pak Alex akan melakukan penyemprotan. Ambil MKP-nya, Pak. Nah, ini. Tunjukkan sini, Pak. Nah, ini MKP, monokalium fosfat. Pupuk generatif ya. Kandungan berapa, Pak, kandungannya, Pak? Di balik ini. Kaliumnya berapa, Pak? Fosfatnya 52%. Kaliumnya? Kalium 34%. Nah, jadi tinggi fosfat dan kalium ya. Ini kandungannya cuma fosfat dan kalium saja. Ini untuk takaran satu tangki ini kita menggunakan 4 sendok makan. Ini sudah kita berikan 3 sendok, kita tambahkan 1, Pak. Oke. Lalu kita campur dengan air. Tangkinya ukuran 16 liter. Jadi tidak boleh lebih dari 4 sendok makan ya. Nanti daunnya gosong. Jadi hanya 4 sendok makan per 16 liter air yang masuk ke dalam tangki ini. Ini kita lakukan ketika cabang-cabang tersier sudah untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan berikutnya maksudnya. Jadi ini harus kita spray dengan ini supaya nanti kita mendapatkan hasil maksimal. Ini contohnya nih, pohon buahnya sudah besar, cabangnya juga sudah besar, di ujung sudah kita lakukan nasal break. 2 minggu ke depan kita akan melakukan pemangkasan pembuahan berikutnya. Jadi pemangkasan pembuahan dilakukan paling cepat 2 minggu setelah kita aplikasi pupuk generatif MKP seperti ini. Nanti kita akan spraykan ke balik daun, di mana stomata berada di sini. Nah, penyepraian seperti ini dilakukan pagi atau sore hari, tidak boleh lebih dari jam 10 siang ya. Ulangi, tidak boleh pada saat terik matahari. Ini video saya buat jam 9 pagi. Jadi tidak boleh lebih dari jam 10. Kalau sore dilakukan setelah jam 3 sore ke sana. Matahari tidak terlalu menyengat sehingga daunnya tidak terbakar. Dan di saat itu juga stomata daun sedang membuka. Waktunya yang tepat untuk kita memberikan nutrisi. Dari sana ya Pak, dari ujung. Ini kena buahnya masalah nggak? Nggak ada masalah. Aman ini, tetapi sebisa mungkin dikenakan ke daunnya. Jadi kalau ternyata ada angin yang berhembus terus kemudian mengenai buah, masih tetap aman pupuk ini. Karena pupuk ini memang direkomendasikan untuk spray dan kocor. Jadi bisa dispray, bisa ditabur atau dikocor. Nah, caranya disemprotkan di balik daun, bukan di permukaan daun ya. Karena stomata berada di bawah daun. Seperti ini.
selangnya agak terganggu. Bumpet mungkin, Pak. Nah, gede ini. Nah, seperti ini. Jadi kita spraykan ke balik-balik daun dan cabang-cabang muda. Kena buah aman dengan takaran 4 sendok makan per tangki 16 liter seperti ini. Di tempat ini kita selalu membuahkan terus-menerus tanpa istirahat untuk pohon ini. Istirahatnya kalau memang cabangnya sudah terlalu panjang, terlalu jauh dari pohonnya, baru kita lakukan fondasi pruning. Dan fondasi pruning juga kita lakukan bergantian, tidak keseluruhan. Di periode yang lalu kita pernah membuahkan pembuahan serentak. Karena ada teman kita yang minta dibuahkan serentak, bisa apa enggak kalau setelah pembuahan terus-menerus. Ternyata juga masih bagus, masih bisa. Tetapi kita memilih pembuahan terus-menerus di tempat ini karena kita ingin memastikan selalu ada buahnya. Karena permintaan pengunjung ke tempat kami, jika suatu saat datang tidak ada buahnya, maka tidak ada daya tariknya. Seperti itu penyemprotannya. Catat, jangan lakukan penyemprotan ini pada siang hari pada saat panas matahari sedang terik-teriknya atau sedang panas-panasnya, karena dapat menyebabkan daun terbakar. Dan juga tidak ada gunanya karena pada saat-saat seperti tertentu atau jam 10 ke atas sampai sebelum jam 3 sore stomata daun sedang menutup. Jadi kita memberi makan tetapi pohon mulutnya tidak membuka. Jadi kita aplikasikan pada saat stomata daun sedang membuka. Jam berapa? Jam 6 pagi sampai jam 10 pagi itu jika kita aplikasikan pagi hari, di situ stomata daun sedang membuka. Jika sore hari jam 3 sampai jam 5 sore. Cara penyemprotan seperti ini. Penyapraian fungi dan insek kita lakukan pada saat buah anggur belum matang. Kalau sudah ada yang verizon, kita menghindari penyemprotan ke buah anggur karena agar aman untuk dikonsumsi. Sedangkan ini pembuahan bertingkat terus-menerus, bagaimana pencegahan jamur di saat banyak anggur sedang berbunga dan ada yang matang. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi pada saat tersebut kita hanya mengurangi daun tua untuk menjaga kelembapan dan memastikan sirkulasi udara lancar. Seperti itu. Nanti kita spray kembali setelah buah yang matang kita panen, langsung kita spray semuanya. Dan alhamdulillah seperti yang nampak dalam video ini, tanaman terbebas dari hama dan jamur seperti yang terlihat di video ini. Cukup subur daun-daunnya. Oke, jadi seperti itulah cara pemupukan secara kimia atau sintetis pada pohon anggur yang kita buahkan secara terus-menerus yang dilakukan di kebun kami, Josh Grape Nursery. Ini kebun lokasi 1. Jadi pupuk NPK ini kita taburkan ke perakaran. Setelah itu nanti kita siram air supaya terlarut ke media tanam. Dilakukan 3 minggu sekali. Penyapraian MKP kita lakukan hanya ketika ada cabang tersier yang sudah siap untuk dilakukan pemangkasan pembuahan 1 kali 2 minggu sebelum kita lakukan pemangkasan pembuahan kembali. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Alek yang rawat kebun ini.